Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pil obat yang terdiri dari warna hitam dan putih bergantian, diam-diam digantung di atas pilar batu berwarna hitam. Berbeda dengan pil obat lainnya yang memancarkan pil ki yang tajam, pil obat ini tampak sangat tenang. Faktanya seseorang bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun pil ki darinya dan bahkan aroma pil pun tidak ada. Sepintas itu tampak seperti batu bulat hitam dan putih. Namun berdasarkan aura beriak yang tampaknya tidak terkendali yang dipancarkan dari dalam jimat batu, Lindong dapat mengatakan bahwa pil obat di depan matanya ini harus menjadi hal yang diimpikan oleh Xiao Dao. Selain itu, ini adalah hal yang kelompok Lindong telah temukan setelah begitu banyak kesulitan, yaitu pil samsara. Pada saat ini nafas Lindong dengan tenang menjadi sedikit lebih berat. Dia melihat pil obat di depannya. Bahkan dengan kontrol dirinya, dia masih merasa kepalanya sedikit pusing karenanya. Ini karena begitu mereka memiliki item ini, Xiao Dao akan dapat memperoleh kembali tubuh fisiknya. Faktanya, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya di masa depan. Lindong menghirup 2 nafas dalam-dalam saat dia menekan jantungnya yang melonjak. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan meraih pil samsara. Namun tepat saat Lindong hendak bergerak, angin tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir dari belakangnya. Selain itu mereka membidik tepat di titik fatalnya. Kemungkinan orang yang menyerang itu cukup kejam. Serangan itu menyebabkan mata Lindong menjadi dingin. Sebelum dia bisa melawan, batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame mulai tersapu. Itu langsung menyerang secara eksplosif ke arah banyak angin tajam yang menerkam. Pada saat yang sama banyak tokoh sudah bergegas dari belakang Lindong selama pertempuran singkat ini. Dari jarak pendek di belakang Lindong, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan saat mereka menatap pil samsara yang tergantung di atas pilar batu hitam. Jelas mereka juga mengenali pil obat terkenal ini. Benda ini dikabarkan dapat membuat seseorang tetap hidup terlepas dari seberapa serius seseorang terluka. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan jimat pelindung. Dengan mendapatkannya, seseorang akan setara dengan memiliki kehidupan lain. Kenapa kalian menyerangku tiba-tiba? Ucap pelindung perlahan berbalik. Dia melihat begitu banyak sosok yang muncul di belakangnya. Orang-orang ini jelas berasal dari beberapa kerajaan peringkat tinggi yang kuat. Kedua pemimpin mereka semua telah melangkah ke 2 tahap Yuan Nirvana dan cukup kuat. Faktanya mereka tidak kalah dengan Song Duan dan yang lainnya yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Teman, sejak kau yang pertama sampai di sini, kau telah mendapatkan cukup banyak pil obat yang berharga. Kau harus selalu menunjukkan sedikit pengekangan dalam tindakanmu. Tidakkah terlalu baik untuk membersihkan tempat ini sendirian? Ucap pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara yang samar. Lindong meliriknya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun beberapa pil obat khusus di tempat ini telah direnggut oleh Lindong dan Little Flame, cukup banyak pil obat yang masih tersisa. Tidak berdasar untuk mengatakan bahwa dia telah membersihkan tempat itu. Apa yang kalian semua inginkan? Kita bisa mendiskusikannya. Karena kau adalah orang pertama yang sampai di sini. Kau berhak mendapatkan sesuatu. Namun tolong berikan pil obat ini kepada kami. Ucap pria berpakaian hijau itu menunjuk ke pil samsara dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut membuat Lindong marah. Ada 4 orang di pihak mereka yang telah mencapai kekuatan 2 ahli tahap Nirvana Yuan. 2 sisanya berada di puncak 1 tahap Yuan Nirvana. Di sisi lain, kelompok Lindong hanya terdiri dari 1 ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong menyipitkan matanya dan ekspresinya sedikit tidak ramah. Kau Lindong yang mengalahkan Sikun bukan? Dikabarkan bahwa kau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Namun izinkan aku memberimu nasihat. Yang terbaik adalah tidak terlalu sombong.
Dua ahli tahap Yuan Nirvana lainnya di samping pria berpakaian hijau merasakan ekspresi tidak ramah Lindong dan tertawa dingin. Jika kau memiliki kepercayaan diri untuk melawan kami berdua sendirian, kau bisa mencobanya. Rasa dingin melintas di mata Lindong. Namun saat dia bersiap untuk mengirim dua orang ini terbang, suara Xiaodo tiba-tiba terdengar. Lindong, biarkan mereka. Lindong dikejutkan oleh kata-kata yang tiba-tiba ini. Dia segera mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia meraih bahu Little Flame dan menariknya sedikit. Kakak laki-laki, Little Flame juga terpana oleh tindakan Lindong saat ini. Ada beberapa ketidakpastian di matanya saat dia melihat ke arah Lindong. Dia tampaknya tidak memahami niat Lindong. Hahaha, saudara Lindong benar-benar orang yang bijaksana. Aku akan mengingat bantuan ini. Ucap pria berpakaian hijau itu tanpa sadar tersenyum saat melihat Lindong menyingkir. Matanya mengandung ekspresi sombong yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu, penghinaan diam-diam terbentuk di hatinya. Orang ini yang telah menyebabkan kegemparan besar hanyalah seekor tikus pemalu. Si Kun benar-benar kehilangan seluruh wajahnya karena dikalahkan di tangannya. Mata pria berpakaian hijau itu menarik diri dari Lindong dan bergeser ke atas. Ekspresi serakah melintas di matanya ketika dia menatap pil samsara di pilar batu di atas. Setelah itu tubuhnya bergegas keluar tanpa ragu sedikit pun. Semakin banyak ahli yang bergegas ke ruang pil ini, kemungkinan orang-orang ini berniat untuk mengeluarkan harta paling berharga di ruang pil sebelum orang-orang itu tiba. Mata Lindong menyipit saat dia melihat pria berpakaian hijau yang telah bergegas ke depan. Tinjunya tanpa sadar mengencang perlahan di bawah lengan bajunya. Tampak niat membunuh yang padat melonjak keluar dari dalam matanya. Ketika Lindong tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hendak menyerang, bagaimanapun pria berpakaian hijau itu sudah berada di depan pil samsara. Setelah itu dia meraih pil itu dengan tangannya. Perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi pada saat ini. Pria berpakaian hijau itu sudah cukup berhati-hati. Seluruh tangannya telah berubah menjadi warna emas cerah ketika diperpanjang. Jelas dia telah melepaskan tubuh emas nirvana hingga batasnya. Selain itu, Yuan Power melonjak ketika dia mengaktifkan tubuh emas. Dia jelas tampak bersenjata sangat lengkap. Meskipun dia bersenjata lengkap, bagaimanapun cahaya kemasan meredup dengan kecepatan yang mengejutkan ketika pria berpakaian hijau itu setengah kaki dari pil samsara. Bahkan lengannya mulai layu. Pada saat ini pekikan tajam terpancar dari mulut pria berpakaian hijau itu. Tangannya yang mengerut menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini wajah pria berpakaian hijau itu yang awalnya berisi ekspresi senang menjadi terdistorsi karena ketakutan. Namun orang ini jelas juga merasakan bahwa dia terjebak dalam jebakan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya, mengangkat pedangnya dan benar-benar langsung memotong lengannya sendiri. Seketika darah berserakan. Pria berpakaian hijau itu terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya dia dengan kasar mendarat di tanah. Dia meraih lengannya yang melolong sedih. Rekannya juga bergegas maju. Lindong yang telah menyaksikan semua ini juga dengan keras menghirup udara sejuk. Matanya terkejut ketika dia melihat pil samsara yang mengambang dengan tenang. Jelas dia tidak menyangka bahwa pil obat ini sebenarnya sangat aneh. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar mengubah lengan ahli tahap 2 Yuan Nirvana menjadi beberapa tulang tak bernyawa yang layu. Jika orang pertama yang menyerang ke depan adalah Lindong, kemungkinan besar dia pasti akan membayar harga bahkan dengan banyak taktiknya. Itu memang cincin kehidupan dan kematian. Suara serius Xiaodo terdengar pada saat ini. Cincin kehidupan dan kematian. Ucap Lindong tercengang. Cincin kehidupan dan kematian ini adalah sesuatu yang hanya dapat dibuat oleh para ahli yang memiliki alam kehidupan dan kematian misterius. Ketika pil samsara ini terbentuk, itu akan melahirkan cincin kehidupan dan kematian. Hal ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun nyawa siapapun yang menyentuhnya akan langsung menghilang. Ucap Xiaodo menjelaskan. Aku tidak yakin apakah pil samsara ini dilindungi oleh cincin kehidupan dan kematian sebelumnya. Itu sebabnya aku mengizinkan dia untuk menjadi yang pertama menyentuhnya. Namun dari kelihatannya sekarang,
Memang benar untuk sedikit lebih berhati-hati. Bisakah kita membatalkannya? Ucap Lindong merajut alisnya dan bertanya. Dengan meletakkannya dengan cara ini, bukankah itu berarti dia tidak bisa mendapatkannya? Ini sedikit merepotkan. Kehidupan dan kematian ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh para ahli panggung nirvana. Ucap Xiaodou menyuarakan pikirannya. Kehidupan dan kematian. Ucap Lindong meringkuk mulutnya. Tiba-tiba dia mengingat pria tua bermata hitam yang dia temui di tablet kuno Great Westerland. Yang terakhir tampaknya telah mencapai tahap misterius ini. Xiaodou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lindong. Pada saat yang sama dia melirik pria berpakaian hijau yang menyedihkan di depannya. Tunggu sebentar, aku juga butuh waktu untuk mencari tahu bagaimana cara memecahkan cincin kehidupan dan kematian ini. Jawab Xiaodou. Setelah itu dia langsung terdiam. Adapun pria berpakaian hijau di depannya akhirnya bisa menghentikan darahnya sementara Xiaodou tetap diam. Ekspresinya pucat saat dia berdiri. Namun tatapannya sangat ganas saat melihat ke arah Lindong dan meraung. Kau tahu ini akan terjadi bukan? Itulah mengapa kau dengan sengaja mengizinkan kami untuk menyerang tepat di depan. Para sahabat pria berpakaian hijau juga menatap Lindong dengan mata yang ganas. Jelas hati mereka sangat marah. Lindong mengerinyitkan alisnya di hadapan raungan pria berpakaian hijau ini. Matanya juga berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia menoleh menatap keempat orang itu dan berkata perlahan, ini salahmu sendiri karena serakah. Pergilah, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Cih, kau mencari kematian. Ekspresi keempat individu berubah menjadi warna hijau kemerahan ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Hahaha, sepertinya tempat ini cukup ramai. Namun tepat ketika pria berpakaian hijau dan 3 orang lainnya tidak bisa lagi mengendalikan diri dan hendak menyerang, suara angin yang terbelah tiba-tiba terdengar. Sebuah tawa samar bergema dari jarak yang cukup dekat. Akhirnya mencapai tempat tidak jauh dari pilar batu berwarna hitam. Tatapannya menatap pil samsara yang berputar di atas pilar batu tidak jauh sebelum senyum terangkat di wajahnya. Tempat ini memang layak menjadi pil dasar dari 4 sekte besar yang misterius. Dia bahkan memiliki pil obat seperti itu. Pada saat ini mata Lindong sedikit membeku saat dia melihat sosok yang muncul. Ekspresinya menjadi sedikit serius. Riak yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir jauh lebih kuat daripada pria berpakaian hijau. Jelas dia bukan ahli biasa dari tahap 2 Yuan Nirvana. Apakah aku akhirnya bertemu orang yang merepotkan? Ucap Lindong melengkungkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa orang ini luar biasa. Tampaknya dia juga memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah barat laut ini. Namun Lindong tidak menyadari siapa makhluk hebat ini dan dari mana asalnya. Pertarungan untuk pil samsara ini menjadi semakin sengit. Pria yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah merah mencolok. Sepertinya ada aroma berdarah samar menyebar darinya. Memberitahu orang lain bahwa orang di depan mereka jelas bukan orang suci meskipun senyum ramah di wajahnya. Ketika pria berpakaian hijau dan yang lainnya di samping melihat pria berjubah merah yang tersenyum ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka berteriak ketakutan. Itu adalah Tianzhen si serigala yang kejam. Mendengar kata-kata ini, bibir Lindong menegang sedikit. Ekspresi serius melintas di matanya. Ada 4 tuan besar di wilayah barat laut ini. Tombak iblis Liu Bai, kapak penghancur gunung Jiangshan, tinju binatang Musou dan serigala kekerasan Tianzhen. Memikirkan bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut. Lindong sedikit tercengang. Hahaha, jadi itu sebenarnya seseorang dari Kekaisaran Utara Gurun. Ucap Tianzhen melirik pria berpakaian hijau dan menjawab dengan senyum ramah. Namun senyum ini mengandung aura dingin ketika mendarat di mata pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini mungkin tampak ramah di permukaan tetapi jauh di lubuk hati. Dia adalah pria yang sangat brutal dan kejam. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dengan nama serigala kekerasan. Kau pasti Lindong bukan? Dikabarkan bahwa bahkan rekan Liu Bai itu sangat memikirkanmu. Ucap Tianzhen hanya melirik pria berpakaian hijau itu.
Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum, "Aku pernah bertemu dengannya sekali dan tidak dapat dikatakan bahwa aku sangat dihormati olehnya," ucap suara Lindong dengan tenang. Dia tidak tampak ketakutan seperti pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Aura Tianzhen ini memang sangat kuat, dan kemungkinan dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga. Dia berkali-kali lebih kuat dari ahli tahap 2 Yuan nirvana biasa. Namun levelnya tidak cukup untuk membuat Lindong merasa takut. Pada saat ini mata Tianzhen menyipit menghadapi sikap tenang Lindong. Tangannya yang besar melengkung. Siapapun yang mengenalnya mengerti bahwa dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong. Semakin banyak ahli tertarik ke ruang pil ini setelah Tianzhen menunjukkan dirinya. Dalam beberapa menit, banyak sosok mendarat satu demi satu dan bergegas ke ruang pil. Setelah itu mereka semua juga berkumpul menuju area tengah di mana semua orang berada. Itu pil samsara. Mereka yang telah tiba di tempat ini melihat pil obat hitam putih tergantung di atas pilar batu. Segera setelah itu banyak seruan bergema. Alis Lindong tanpa sadar dirajut bersama saat dia melihat banyak mata serakah yang tiba-tiba melesat dari sekelilingnya. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan pil samsara sebelum menyebabkan keributan. Itu adalah serigala kekerasan Tianzhen. Aku tidak berharap dia ada di sini juga. Mata orang-orang yang menjadi panas mendidih karena pil samsara tiba-tiba berbalik ke arah pria berjubah merah di depan mereka. Segera cukup banyak ekspresi mereka berubah. Jelas reputasi serigala kekerasan Tianzhen ini cukup kuat. Selain itu mereka juga memahami dengan jelas karakter Tianzhen. Dia adalah orang yang kejam. Dikabarkan bahwa hanya beberapa waktu yang lalu, 2 ahli tahap Yuan Nirvana dibunuh dengan kejam olehnya dalam pertukaran. Oleh karena itu tidak ada orang yang berani menyinggung iblis ini. Aku cukup menyukai pil samsara ini. Aku percaya bahwa semua orang di sini akan membantuku untuk memenuhi keinginanku untuk mendapatkannya, bukan? Ucap Tianzhen mengabaikan tatapan di sekitarnya. Dia menatap pil samsara sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Meskipun dia memasang senyum di wajahnya dan nadanya bertanya-tanya, semua orang di ruang pil ini benar-benar sunyi saat mereka merasakan gelombang kekerasan di bawah senyum Tianzhen. Meskipun kata-katanya tidak mengandung banyak arti, itu menyebabkan mata tersenyum Tianzhen melihat ke arah Lindong. Hijau dan putih bercampur di mata pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Mata mereka berkedip dan segera berbicara dengan cara yang jahat. Orang pertama yang datang adalah Lindong. Meskipun kata-katanya tidak mengandung banyak arti, itu menyebabkan mata tersenyum Tianzhen melihat ke arah Lindong. Dia tersenyum saat berkata, "Saudara Lindong, kau tidak keberatan bukan?" ucap Tianzhen dengan nada yang rendah. Pada saat ini Lindong melirik acuh tak acuh pada pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Akhirnya dia menurunkan matanya dan menjawab, "Aku juga butuh pil samsara ini. Siapapun yang ingin mendapatkannya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri." Lelucon apa yang Lindong harapkan untuk bisa mendapatkan pil samsara itu? Orang-orang di sekitarnya terkejut mendengar kata-kata Lindong ini yang tidak berniat untuk menyerah. Segera ekspresi menyedihkan melintas di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang berita bahwa Lindong telah mengalahkan Sikun. Namun Tianzhen bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Sikun. Orang yang brutal dan kejam ini bahkan telah membunuh 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Pada saat ini senyum dingin melintas di mata pria berpakaian hijau ketika dia melihat ini. Lindong sebenarnya berani menegurnya di depan begitu banyak orang. Dengan karakter yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan memaafkan Lindong. Banyak tatapan berkumpul ke arah sosok jubah merah. Wajah yang terakhir masih tersenyum namun ada keganasan samar yang melintas di atasnya. "Aku tidak suka orang lain merampas barang-barangku." Tangan Tianzhen perlahan mengencang. Segera dia berjalan ke depan dan dengan samar berkata, "Terima satu pukulan dariku, dan aku akan memberimu hak untuk bertarung denganku demi pil samsara." Mendengar kata-kata ini, Lindong menyeringai. Tianzhen ini memang telah melepaskan aura dominannya. Namun dari cara Lindong melihatnya, aura yang mendominasi ini cukup bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 4 penguasa besar wilayah barat laut sudah cukup untuk membuatnya menjadi sangat arogan di tempat ini?
Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini. Dan ada banyak ahli tersembunyi yang mengintai. Jelas bukan gilirannya untuk menunjukkan kesombongan ini. Serang saja. Berani. Tianzhen membuka mulutnya dan menyeringai. Gigi putih lebat yang dia ungkapkan mengandung rasa dingin yang pekat. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan suara bolak-balik saat mereka dengan cepat mundur setelah melihat keduanya saling berhadapan dengan jahat. Namun mereka merasakan sedikit penyesalan ketika mereka melihat Lindong. Meskipun kesombongan Tianzhen memang tidak disukai, itu berdasarkan pada kekuatannya. Jumlah orang yang bisa mengalahkannya di wilayah barat laut ini bisa dihitung dengan jari. Jelas Lindong bukan salah satu dari mereka. Pada saat ini Tianzhen menatap Lindong. Senyum di wajahnya sedikit memudar sementara itu aura angkuh perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Kaki Tianzhen menginjak tanah. Pada saat ini dia seperti binatang buas yang terbangun. Kemerahan darah naik di kedua matanya. Detik berikutnya seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar. Bahkan ada bayangan yang tersisa di tempat aslinya. Lindong, aku tidak pernah menahan diri saat bertarung dengan siapapun. Terlepas dari kekuatannya, jika kau tidak bisa menangani serangan ini maka matilah. Sosok Tianzhen telah muncul di udara di depan Lindong dalam sekejap. Tinju penghancur 1000 serigala. Tangisan dingin yang rendah dan dalam terdengar dari tenggorokan Tianzhen. Kekuatan Yuan yang melonjak berubah menjadi puluhan ribu sosok serigala yang gagah. Semuanya mengandung aura tanpa ampun saat mereka dengan kejam mengepung Lindong. Serangan Tianzhen memang benar-benar tanpa ampun seperti yang dia gambarkan. Tinju ini adalah sesuatu yang bahkan sulit diterima oleh dua Yuan Nirvana. Jika kekuatan asli Lindong benar-benar tercermin di permukaannya, maka tinju ini kemungkinan besar akan dapat mengakhiri hidupnya. Ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas dari Tianzhen ini. Kemungkinan orang ini memiliki reputasi paling menakutkan di antara 4 tuan besar. Puluhan ribu serigala berdiri di depan dan dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Ekspresi serius juga muncul di wajahnya. Yuan power, mental, energi, dan kekuatan melahap melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya mereka dengan cepat dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno ini. Pada saat ini sebuah kekuatan gabungan yang berwarna abu kehitam-hitaman keluar dari dalam tubuh Lindong. Ada riak aneh yang samar-samar dipancarkan pada saat yang sama. Jari surgawi memenjarakan yang besar. Kekuatan gabungan dengan cepat berkumpul dalam sekejap mata. Itu berubah menjadi jari besar kuno. Namun warnanya tidak cerah. Sebaliknya itu hitam keabu-abuan sepintas itu meresap dalam misteri. Ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan kekuatannya yang digabungkan dari 3 jenis energi untuk bercampur dengan seni bela diri sejak dia menguasai energi seperti itu. Penggunaan ini memang sangat menguras kekuatan Yuan milik Lindong. Energi mental dan kekuatan melahap. Namun kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Pada saat ini dua sosok juga tertembak setelah ledakan. Akhirnya mereka mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah cepat. Namun kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Banyak mata tertembak hampir pada saat seperti itu. Pakaian dua orang yang muncul agak compang-camping. Kekuatan Yuan atas mereka sedang berfluktuasi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya benar-benar berakhir dengan imbang. Lindong itu, dia benar-benar meminta serangan Tianzhen. Beberapa orang saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Jelas hati mereka cukup terguncang karena hasil ini. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini tidak pernah menahan diri terlepas dari kekuatan lawannya dalam pertarungan apapun. Dia hanya menggunakan satu serangan sebelumnya. Tetapi kekuatannya cukup untuk melukai dua ahli tahap Yuan Nirvana. Meskipun demikian, itu masih diblokir oleh Lindong. Kekuatan aslinya benar-benar tersembunyi dan dalam. Mata kelompok pria berpakaian hijau telah menyusut karena ini. Mereka melihat wajah tenang Lindong dan samar-samar mengerti mengapa mereka berakhir tak sedikit pun sopan kepada mereka. Kekuatan bertarung Lindong yang sebenarnya telah melampaui kekuatan mereka. Ada banyak orang kuat di medan perang kuno ini. Jika seseorang terlalu arogan, dia akhirnya akan menabrak pelat batu yang keras. Lindong menatap Tianzhen yang ekspresinya agak padat. Suaranya tenang, setelah itu dia berbalik dan langsung bergegas menuju pil samsara di atas. Setelah itu tangannya meraih.
Xiaodo sudah memiliki metode untuk menyelesaikan cincin kehidupan dan kematian. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.